Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Sio 01. Kali ini kita akan membahas tentang misteri kekuatan magis orang Dayak Kalimantan. Di jantung Pulau Kalimantan, terdapat suku Dayak yang terkenal dengan kekuatan magisnya. Mereka memiliki tradisi dan kepercayaan yang unik, dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, ada yang percaya bahwa kekuatan magis ini tidak hanya sekedar mitos, tapi ada konspirasi besar di baliknya. Suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang memiliki budaya dan tradisi yang kaya. Mereka terkenal dengan kemampuan spiritual dan magisnya yang digunakan untuk melindungi diri dan komunitasnya. Secara tradisional, mereka dikenal sebagai pejuang yang pemberani dengan tradisi ngayau atau berburu kepala sebagai simbol keberanian mereka. Selain itu, suku Dayak juga dikenal memiliki kemampuan spiritual untuk menjinakkan binatang liar dan menjaga kelestarian alam. Semboyan hidup suku Dayak yaitu Isen Mulang. Yang berarti pantang menyerah, mencerminkan jiwa kesatria dan keberanian mereka. Semangat ini telah teruji dalam sejarah, terutama dalam konteks peperangan dan kehidupan alam. Sejarah dan asal-usul suku Dayak. Suku Dayak diyakini telah mendiami Kalimantan selama ribuan tahun. Bahkan sebelum kedatangan pengaruh luar dari bangsa Melayu, Tionghoa, dan Eropa. Nama Dayak sebenarnya merupakan istilah umum yang digunakan oleh pihak luar untuk menyebut penduduk asli di Kalimantan. Namun masyarakat Dayak sendiri seringkali lebih memilih menggunakan nama-nama spesifik seperti Dayak Ngaju, Dayak Kenyah, Dayak Iban, dan masih banyak lainnya. Kearifan lokal suku Dayak. Suku Dayak memiliki kearifan lokal yang kaya, tercermin dalam tradisi, upacara adat, dan nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, kebersamaan, dan toleransi. Kemampuan spiritual mereka. Suku Dayak dipercaya memiliki kemampuan spiritual, termasuk kemampuan untuk menjinakkan binatang liar dan menjaga keseimbangan alam. Kemampuan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi suku Dayak. Tradisi dan seni. Suku Dayak memiliki tradisi dan seni yang khas, seperti seni ukir, seni anyaman, dan tarian tradisional yang menggambarkan sejarah dan semangat perjuangan mereka. Mandau dan sumpit. Senjata tradisional seperti mandau dan sumpit bukan hanya alat, tetapi juga simbol kekuatan dan keberanian suku Dayak. Mandau dengan legenda terbangnya dan sumpit dengan kemampuannya untuk membunuh jarak jauh adalah contoh kekuatan fisik dan spiritual. Huma Betang. Falsafah Huma Betang yang mencerminkan nilai-nilai keadaban dan kebersamaan menjadi landasan kehidupan masyarakat Dayak dalam menjaga kerukunan dan toleransi. Agama Keharingan. Meskipun banyak suku Dayak yang memeluk agama lain, agama Keharingan, kepercayaan asli suku Dayak, masih dipegang teguh, yang mempercayai bahwa segala sesuatu milik roh dan ada kehidupan yang abadi. Kemampuan spesial suku Dayak. Yang pertama, magis dan ritual. Suku Dayak memiliki berbagai ritual dan mantra yang digunakan untuk memanggil kekuatan magis, melindungi diri dari ancaman, atau untuk tujuan seperti berburu atau berperang. Kedua, kemampuan pengobatan. Beberapa anggota suku Dayak memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional menggunakan tanaman dan bahan alami. Ketiga, kemampuan bertahan hidup. Suku Dayak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di hutan yang lebat dan sulit, termasuk kemampuan untuk mencari makanan, membuat tempat tinggal,
dan navigasi. Dan yang keempat, kemampuan perang. Suku Dayak memiliki sejarah perang yang sangat panjang dan memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata tradisional seperti mandau dan sumpit. Suku Dayak memiliki tradisi yang unik. Tradisi-tradisi ini membuat mereka terkenal bukan hanya di kalangan Indonesia saja, tetapi di kancah internasional. Seperti yang kita tahu, tradisi kuping panjang. Orang-orang suku Dayak memiliki tradisi yang cukup unik, yaitu memanjangkan telinganya. Tradisi ini hanya dilakukan oleh perempuan Dayak yang berada di Kalimantan Timur. Ada sebuah anggapan ketika seorang perempuan Dayak memiliki telinga panjang, maka ia akan terlihat semakin cantik. Selain karena kecantikan, memanjangkan kuping juga disebut sebagai tradisi untuk menunjukkan status kebangsawanan serta melatih kesabaran. Untuk memanjangkan telinga, para perempuan suku Dayak biasanya menggunakan logam sebagai pemberat yang ditaruh di bawah telinga atau tempat memasang anting-anting. Yang kedua merupakan tradisi tato. Tradisi tato yang menjadi simbol dari kekuatan serta hubungan mereka dengan Tuhan, perjalanan kehidupan, dan lain sebagainya. Hingga kini, tradisi tato masih dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat suku Dayak. Menggambar tato tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, kan tetapi juga dilakukan oleh perempuan Dayak. Gambar tato yang dilukiskan di badan masyarakat suku Dayak juga tidak sembarangan. Setiap gambar memiliki makna tersendiri. Contohnya seperti tato bunga terong yang ada pada laki-laki Dayak. Bunga terong menggambarkan bahwa laki-laki tersebut telah memasuki tahap dewasa. Sedangkan bagi perempuan Dayak, untuk menandakan kedewasaan, maka ia akan mendapatkan tato Tedak Kasa yang digambar di kaki. Kemudian, tradisi yang ekstrim yaitu ngayau atau berburu kepala. Ngayau atau berburu kepala merupakan salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak dan telah dihentikan saat ini. Alasannya, karena tradisi ini cukup mengerikan dan mengancam nyawa seseorang. Ngayau merupakan tradisi di mana seorang dari suku Dayak akan berburu kepala musuhnya. Tradisi ngayau ini hanya dilakukan oleh beberapa rumpun saja, seperti Dayak, Dayak Ngaju, Dayak Iban, serta Dayak Penyah. Kemudian, tradisi Manajah Antang. Tradisi Manajah Antang merupakan suatu ritual untuk mencari di mana musuh berada ketika berperang. Menurut cerita masyarakat Dayak, ritual Manajah Antang merupakan ritual pemanggilan roh leluhur dengan burung antang, di mana burung tersebut dipercaya mampu memberitahukan lokasi musuh. Selain dipakai ketika berperang, tradisi Manajah Antang pun dipakai untuk mencari petunjuk-petunjuk lainnya. Kemudian tradisi Mantat Tumate. Seperti halnya Tiwah, tradisi Mantat Tumate merupakan tradisi untuk mengantarkan orang yang baru saja meninggal dunia. Namun Mantat Tumate berbeda dengan Tiwah, sebab Mantat Tumate dilakukan selama 7 hari dengan konten acara iringan-iringan musik serta tarian tradisional. Setelah upacara selama 7 hari selesai, barulah jenazah kemudian akan dimakamkan. Kemudian tradisi Tiwah. Tradisi suku Dayak yang selanjutnya ialah Tiwah. Tiwah merupakan upacara pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju, di mana mereka akan membakar tulang belulang dari kerabat yang telah meninggal dunia. Menurut kepercayaan Keharingan, tradisi Dayak Tiwah dipercaya mampu mengantarkan arwah dari orang yang telah meninggal agar mudah menuju dunia akhirat, atau disebut pula dengan nama Lewu Tatau. Namun, perlu diingat bahwa kekuatan dan kemampuan suku Dayak sangat beragam dan tergantung pada komunitas dan tradisi masing-masing. Dalam konteks konspirasi, kekuatan magis
Beberapa teori menyebutkan bahwa suku Dayak memiliki kemampuan untuk mengakses kekuatan alam yang tidak terlihat, seperti energi spiritual atau kekuatan alam yang tidak terukur. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya teori dan belum terbukti secara ilmiah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Saya Sio, pamit undur diri. Terima kasih.